Yang ada tadi ya, Pak Samsul mungkin sama dengan Pak Sedudin ya, bersama. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan ya orang-orang yang punya integritas harus terpilih. Ini kan tadi yang kita katakan tadi. Ini harus ada kerjasama baik partai politik, ya pemerintah. Nah, kita harus baik memberikan sosialisasi. Jadi pasti juga membakar. Jadi kalau kota kita tidak punya uang, tidak punya dana. Apalagi kan, ya kami dengar sama sekali tidak ada uang, kecuali ada uang ketika pemilu seperti ini. Baru ada dana untuk sosialisasi. Setelah tahapan belum selesai, kami tidak ada apa-apa. Kami tidak bisa melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Nah sehingga ya seperti ini yang terpilih mungkin bukan orang-orang yang kita harapkan. Orang yang punya uang, maka dia tidak punya integritas. Partai juga begitu kan. Partai juga mendapat orang yang punya uang, orang yang punya power, walaupun dia bukan anggota partai. Kemudian kursinya bertambah. Kita tidak tahu sebahasa. Nah, ini butuh kerjasama saya pikir. Ketika ada anggaran, ada partai juga, ya seperti apa? Saya dititipkan lah. Ya, dititipkan misalnya di Kesban atau di mana saja ya. Setiap tahun mungkin 12 kali kita memberikan pendidikan politik untuk masyarakat. Saya yakin kalau itu dilakukan, insyaallah 5-10 tahun ke depan itu akan ada pemimpin yang baik yang lahir dari hasil pemilu. Kalau tidak ya sama seperti hari ini. Nanti yang lahir pemimpin yang seperti ini juga, yang punya uang, ya, yang punya struktur, ya, sehingga pemerintah daerah terus merugi mau apa lagi? Ya mau begitu. Nah kalau tadi misalnya tadi Pak Sarjo mengatakan sistem pemilihan Pak, ya kalau masih pakai waktu, KPU pernah mencoba contreng, rasanya juga banyak mudaratnya, sehingga kembali kepada coblos, ya. Nah yang penting bukan tidak berpikir KPU, sudah berpikir, ya. Tapi kan daerah kita Indonesia ini kan sangat luas, negara berkepulauan banyak, nanti juga tidak maksimal. Nah apalagi beberapa kali di pertemuan kami di tingkat nasional ya Pak Arief ketua KPU beliau sering diundang di negara di Amerika, di Jerman, di beberapa negara maju. Malah mereka juga ingin mengikuti Indonesia. Mereka ingin kembali pemilu itu manual. Karena e-voting itu mudah sekali di hack Pak. Ketika di hacker nanti di pengadilan tidak ada bukti. Tidak ada dokumen. Apalagi kan negara kita tahu sendiri Pak. Ya kan? Tingkat ini kita kan sangat tinggi ya untuk mencoba ke situ. Ya, bagaimanapun pengamanan yang sudah dibuat di komputer, di sistem itu bisa dijebak. Nah, kalau mereka juga tidak lagi mereka akan memilih orang-orang yang sudah punya kapasitas. Ya. Maka ini di negara kita kalau kita masih e-voting ya kira di hacker yang lengkap misalnya yang menurut saya bukti dipenuhi tidak ada. Nah, makanya dipertahankan sering dikomunikasi dengan DPR ya, di Komisi 2 ya. Akan dicoba tapi sampai hari ini belum. Nah, KPU hari ini sudah mulai juga dengan menggunakan sistem-sistem misalnya Sipol, Sireka. Nah, walaupun ini nanti dikatakan itu bukan sebuah keputusan alat pendukung. Nah sehingga kami hanya baru ini juga ya ada beberapa partai yang tidak lolos menyalahkan Sipol, Bawaslu menerima sebagian urusannya diberikan waktu 1 hari untuk mengirim kembali. Dan saya yakin nggak mampu. Kita kemarin dimenangkan PAR dimenangkan ketika ditolak oleh Bawaslu, PAR begitu kita memenangkan PAR. Ya, kami setelah menang pleno kalau urusan tun untuk segera. Nah, kalau kami kasih waktu 1 hari pasti nggak mau. Tapi kami kasih hari panggil Panwas kita supaya adil kasih hari dengan 5 hari. Ternyata
Jika kita ini gagal lagi, kita tidak tahu nih, apakah dia juga bukan kita tidak tahu. Kita sebagai pendengar menerima saja putusan. Ya, saya yakin walaupun Bapak Waslu Heri sudah memutuskan untuk menerima kembali partai-partai yang tidak lolos termin, apalagi diterima hanya sebagian dengan waktu mereka diberikan 1 hari, nggak mampu dia. Kita lihat di lapangan, ya, di lapangan kami selama ini verifikasi. Ya, kalau kali ini mungkin tidak begitu ketat ya banyak ya. Ya seperti pemilu yang lalu. Kalau pemilu yang lalu kan kantor itu harus punya komputer, harus punya kursi. Nah, kalau itu dilakukan di pemilu kali ini 2024 itu banyak partai yang lulus. Saya di lapangan Pak, ada kantor desa dijadikan kantor partai, ada politdes dijadikan kantor partai. Padahal jelas-jelas bangunan tidak boleh. Kalau saya menciptakan rumah itu umumnya 99% kantor kecamatan itu rumah ketua partai atau sekretari partai. Ketika kita verifikasi ruang tamunya jadi kantor. Kalau kita balik besok jadi ruang tamu lagi. Tapi itu tidak dipermasalahkan karena aturan KPU memperbolehkan. Yang penting punya meja, punya spanduk, ya sudah itu kantor. Walaupun 1 jam. Ya, kita juga tidak diminta untuk lihat mana konflik. Yang penting dia sudah isi. Terserah dia lah. Salah dia sama Tuhan dia nanti kalau dia berbohong. Ya. Saya pernah juga lihat di PD itu salah satu partai saya tidak sebut. Kantor tingkat 2-nya itu bahasanya ngekek. Saya itu, waduh, saya kata kok kenapa Mas Kro ini MPC nggak setuju, saya bilang. Kalau kantor kecamatan lah, ini DPD tingkat 2, kedai kopi, kios di kampung, ya, tidak ada pagar, kedai kopi begitu aja, ada kursi, itu DPD-nya Pak. Ini salah satu rapat hari ini ya cuma segitu. Bagaimana partai-partai itu bisa berkonsentrasi membuat jejaring, menguatkan ya. Ini Pak Samsul dari Partai Umat Mas Rudin ya. Nah saya yakin ke depan akan bagus, akan lahir pemimpin yang kita inginkan. Tapi dengan data kita harus bekerja sama. Partai, pemerintah, penyelenggara, kita sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu kita berikan pendidikan politik bahwa pilihlah misalnya untuk caleg untuk DPR, jangan pilih karena partai, jangan pilih karena pengaruh, jangan pilih karena teman, jangan pilih karena teman, tapi apa yang dia akan lakukan sebagai terpilih, apa program yang dilakukan. Kemarin mungkin Pak juga sudah ketemu dengan Hadian Serami, kami juga sudah ketemu. Mereka juga akan membuat itu rencana Serami supaya lahir ya pemilu ke depan itu yang benar-benar. Nah Serami kemarin sudah ke kami, tanya apakah ini Pak bisa kami tidak kenal ya itu usaha karena usaha tambah saya katakan kalau dikit ya silakan saja. Ya, namanya kampanye kalau sekarang kan belum ada calon apa-apa. Orang yang memperkenalkan ini kan nggak ada masalah, karena kan dia belum ditetapkan sebagai calon, ya baru kena ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon tidak berkampanye. Namun saya akan mengatakan kalau perlu dipamerkan, diskusi atau ngomong, jangan ngomong pilihlah saya, karena kan belum standar kampanye. Kalau dia hanya ingin memperkenalkan program yang sudah dilakukan selama ini untuk masyarakat, untuk daerah, ya silakan saja, nggak ada masalah. Sehingga nantinya benar-benar terpilih, ya benar-benar terpilih karena dia program-program selama ini supaya masyarakat tahu apa yang sudah lakukan, ya. Nah, kemudian untuk rekrutmen ya orang-orang yang berintegritas. Nah ini juga ya, kita tidak menafikan ya. Nah ada kelemahan, ada kekurangan, ya ada ini. Saya di rakor beberapa kali rakornas dengan pimpinan KPU, saya sering mengatakan ya hormatilah kearifan lokal. Nah karena ada aturan KPU tidak boleh dua periode itu. Nah kalau untuk
KPU provinsi kabupaten kota nggak ada masalah, banyak orang. 2 periode itu masih banyak orang. Tapi kalau untuk PPK, KPPS, PPS, kalau kita rekrut 2 periode, nggak ada orang, nggak ada yang bekerja di mana. Nah, saya mengatakan jangan pimpinan KPU jangan selalu melihat Indonesia di Pulau Jawa. Ya, lihatlah di luar Pulau Jawa. Mungkin 4 periode pun kalau kita berhasil nggak ada orang. Nah, begitu dengan rekrutmen. Nah, kalau ya bagus seperti yang Pak yang katakan, kami terlepas dari semua gangguan kalau kita rekrut dengan distrik Jati. Ya, kalau tempat batu apa ini, ya, boleh kita lihat kalau lolos hatinya. Ini nggak ada beban. Tapi kalau di penyelenggara, khususnya di KIP misalnya, kalau kita rekrut misalnya lulus anak-anak muda, nah bagaimana tingkat pendidikan dia ketika ada masalah untuk menyelesaikan masalah? Kalau saya lebih senang ada kombinasi, ya. Ketika ada anak muda yang jadi PPK, KPPN di sana, jika ada masalah, dia belum pernah menyelesaikan masalah, dia akan lagi gagal pemilu. Ya, jadi harus kita lihat kombinasi, ada anak muda, ada orang yang berpengalaman, ya. Plus dia sudah pasti. Ya. Kalau senang, ada banyak ya. Kami juga senang kalau lewat Jati, sehingga teman-teman partai pun tidak mau kami. Kalian berdua yang kawan dulu kali ini, ya kan? Ya, lepas kami dari sini. Kalau nggak beban juga, ya, beban juga teman-teman di kabupaten kota. Tak bantu. Ya kadang-kadang ya, hanya kita sendiri nggak bisa kita bantu. Apa lagi? Ya, apa yang katakan? Kau dulu yang buat kamat, nenek kamu berapa baik boleh bantu? Ya benar-benar tidak bisa. Ini Pak Langsung ya, Pak Mualisman ya kami ya, insya Allah ya kita akan perbaiki terus ke depan ya, kalau kami masih menjabat nantinya setiap ada masalah kita akan selesaikan, apalagi ya Panwas sudah memutuskan ya, contohnya bisa ketika Pak memutuskan untuk membuka 99 kotak suara dan kita laksanakan. Karena kita harus juga punya dasar hukum, nggak boleh juga bergerak terlalu cepat tanpa ada rekomendasi Panwas. Misalnya kami ada laporan partai, ada kecurangan langsung buka kotak suara, kami bisa ada di KPP. Ya, harus punya juga harus kami tunggu laporan dari partai ke Panwas kalau memutuskan bahwa di dapil ini ada kecurangan yang sekian kotak suara harus dihitung ulang. Ya, kita hitung. Ya, kami juga aman, tidak ada yang kami tidak ada rekomendasi. Wajar, kadang-kadang ya terlalu sedikit, banyak lagi harus menunggu proses. Ya, orang kita kan nggak mau itu, mau instan. Itu lapor segera. Ya, nah dalam verifikasi fakta juga kita banyak laporan dari teman-teman partai politik, ya khususnya nasional. Apakah untuk menekan penyelenggara saya tidak tahu. Nah, saya sudah laporkan di telepon Pak Ketua di daerah kabupaten ini itu orang minta uang agar bisa MS. Saya tanya siapa? Oh kami tidak tahu, tapi ada berita kalau itu nggak bisa Pak, saya bilang. Ya catat siapa namanya, ya di kabupaten mana. Ya, dia apakah benar-benar orang kita tim verifikator, catat semua biar tahu dulu. Nah, ketika rakor kemarin juga banyak juga dengar bahwa pertama telepon ada orang KIP yang mengintimidasi salah satu pengurus partai. Nah, ketika kita kejar, oh orang KIP, orang kampung, bukan orang kampung Pak, bukan polisi jangan buat kami. Ya, kan kita kan tidak punya kewajiban kalau ada intimidasi. Kecuali kalau orang KIP, kami punya kewajiban untuk menegur, menyurati. Bila perlu kami langsung melaporkan kenapa ini terjadi. Nah, ini juga kami melihat ada indikasi-indikasi ke situ, ya agar kami menekan KIP kabupaten ya, dengan ini supaya mereka AMS semua, nggak usah bisa lagi. Nah, ini juga kita lebih, karena ada
panah di samping kami. Ya, ketika teman-teman akan duduk, panahnya akan bertanya, ada apa ini? Ya, juga teman-teman ya ketua partai daripada negosiator apa kedua kasih tahu lah kalau pada ini saya bilang bang, saya bukan orang kasih tahu. Kalau saya ditelepon teman-teman di partai minta bantu partai ini, teman-teman pasti juga Pak Ketua ada terima uang kayaknya. Apakah laporan lihat juga, ya dengar ya sebut laporan. Kalau emang masih belum di sana kan masih ada masa perbaikan. Ya, nanti ada di 10 sampai dengan 23 ada masa perbaikan perbaiki. Nanti kan perlu lagi diverifikasi faktual lagi. Mana yang belum selesai ya kita selesaikan itu. Ya, masih diberikan kesempatan oleh KPU untuk memperbaiki. Kalau memperbaiki juga nggak bisa mau biar apa lagi. Ya, kita sudah tempuh berbagai cara. Door sudah, ya video call. Ini ada juga. Kalau kita tanya Pak, kalau Bapak kita video call, harus apa? Dia lagi sakit keras. Aduh, jadi kalau saya di video call gimana Pak? Pokoknya Bapak ini saja lah. Ini saja, mau saya di video call lagi. Saya gabung itu menguruskan. Ya nggak bisa begitu apa? Atau gini lah, Bapak sekarang kalau dia sakit keras, Bapak ke rumah sakit, nanti saya videokan dengan Bapak bantu. Oh begitu? Video call lagi. Jadi bagaimana kita ingin membantu Bapak kalau begitu? Ya, kalau dia tidak bisa hadir, ya kalau dia sakit, datang pengurusnya ke rumah sakit, kita videokan dengan pengurus. Luka dia mudah-mudahan nanti sakit keras bisa berbicara. Ambil KTP-nya, dibantu, ambil kata-katanya ditunjukkan, ada cara. Kalau kita mau bekerja sama ada cara. Tapi kalau mau sepihak harus kami bantu ya nggak bisa. Karena ada pamor di sana. Awalnya begitu mau, oke lah nanti mau, apa dulu mau.